Di atas batu karang ini kudirikan rumah. Ketika Bapak Bupati jadi bupati Kerom, ini susah untuk dibangun. Dia sendiri rapuh, maka dia bersatu Pastor John Pendeta John, Pastor Pendeta Chris. Itu istilahnya. Lalu Kristus itu hadir karena ada Yohanes. Jadi Yohanes Bunai dan Yohanes Baransano mempersiapkan Kristus. Pendeta Kris, Pastor Kris. Sudah itu pondasinya. Amin. Sekarang apa yang kita buat, kami hamba-hamba Tuhan mendukung Bapak Bupati yang bilang, Pastor, Pendeta, saya rapuh membangun Kerom. Lalu kami bilang, libatkan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Kita mulai dengan penggilingan ini. Lalu kita kasih tanam salib di bagian timur, kita tanam salib di bagian barat, kita tanam salib di bagian utara dan selatan. Wilayah Kerom. Artinya penyerahan ini Bapak Bupati kepada Allah, lalu bilang, wilayah ini saya mau kerja. Sudah coupling wilayah. Lalu setelah itu banyak tanda. Waktu kita tanam salib di timur itu ada cahaya. Cahaya yang menyertai kita malam hari itu di dalam mobil itu cahaya kencang sekali. Jadi kita seperti dari belakang. Waktu kita menanam salib di sebelah barat itu gempa bumi. Aksi mereka Bapak Bupati sendiri ada. Waktu kita tanam salib di sebelah selatan, di situ pelangi. Pelangi muncul. Lalu kita tanam salib di sini. Waktu kita tanam salib di sini, sudah sore, tapi dari sana itu ada garis merah. Terus dia menutupi Kerom. Saya tanya sama ini, Pendeta Kris, Pastor Kris, Bapak, Bupati. Dari situ mulai muncul harus buat barang ini. Mulai berpikir menghadap ke sana, nanti dia berkati Jayapura. Dong enak. Jadi kita bikin timur, barat, utara, selatan. Seperti ikut arah mata angin yang memberi hidup. Maka nanti Yesus itu dia akan berdiri menghadap ke timur dan dia memberkati utara dan selatan. Nanti Yesus dia akan berdiri di situ. Terus bagaimana jalan ke sini? Lalu waktu Bapak Bupati bilang, coba Pak John tolong pikir karena saya orang spiritual. Saya bilang oke, kasih waktu sedikit, saya pikir. Lalu sudah nanti kita akan buat dari bawah sana, dari jalan tadi ke sini, itu kita akan bikin 5 titik perhentian. 5 titik perhentian. Di sebelah itu, banyak orang mungkin sudah mulai lupa, tapi harus ada di Kerom, itu adalah Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi kerakyatan, terus keadilan sosial. Jadi nanti ada 5 titik, jadi waktu orang jalan naik, di sebelah kiri itu akan ada Pancasila, sebelah kanan itu ada butir-butir Rosario. Karena Kerom itu identik dengan Katolik mula-mula. Sekarang baru ada agama-agama lain. Maka penghormatan, penghargaan kepada
para tua-tua, mereka yang memiliki tempat ini, dan tempat ini adalah tempatnya Katolik, maka dua hal itu akan dibuat. Jadi ada keseimbangan sebagai warga negara yang baik, lalu sebagai orang yang beriman. Maka nanti akan dibikin itu, dia punya jalan naik begini, di kiri kanan itu ada 5 titik perhentian. Di belakang Pancasila itu ada nanti dibikin di dalam ada rumah, di dalamnya itu ada ketuhanan yang Maha Esa dan butir-butir di dalamnya. Mungkin orang sudah lupa, tapi itu harus dihidupkan. Lalu di sebelah sini itu nanti doa rosario. Itu butir-butir itu di dalam doa rosario. Karena kelihatannya konek, sepadan. Itu. Dan itu terus akan dibuat sampai ke atas sini. Jadi itu filosofi bagaimana ini akan dibuat. Lalu kenapa dibuat tingginya itu 21? Karena di abad ke-21. Di abad yang ke-21, Yesus akan berdiri di sini dan memberkati persis seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Kapolres. Semua yang datang dengan desain program negatif ketika melihat Yesus, moga-moga dengan rahmat Tuhan, dia bertobat. Dia bawa miras lewat, bikin dia lihat, Yesus ada lihat. Dia buang di kali. Itu. Pokoknya setiap kali rancangan buruk masuk ke daerah sini menjadi positif. Tuhan Yesus berdiri di sini menjadi filter, penyaring segala yang jahat. Itu. Dan biarlah yang baik itu pergi kepada siapa-siapa. Maka ini menjadi tempat di mana orang akan, nanti kalau Yesus dia ada di situ, moga-moga di sini ada tempat di mana pelataran yang nanti orang akan duduk untuk memuji menyembah Allah, orang akan menari, ekspresi budaya, penghormatan pada leluhur, maka akan didesain sini sedemikian rupa. Jadi waktu Saudara Bupati bilang, Pastor tolong pikir itu, saya bilang, saya hanya tolong pikir, saya garis-garis saja, nanti orang arsitek yang bikin. Saya hanya berpikir spiritual, karena kita tidak bisa lepas dari Mama Bumi. Dan terima kasih, Saudara Bupati. Pencanangan itu di hari yang tepat. Hari ini adalah Hari Ibu. Hari ini adalah Hari Ibu. Jadi semua yang kita alami, pikiran kita, hati kita, karena didoai, buku dengar, ada namaku disebut. Semoga di atas pangkuan Mama wilayah Kerom, Yesus berdiri, damai sejahtera hadir untuk semua yang ada di Kerom, baik orang asli Kerom maupun siapa saja yang kesini. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.